Penyesalan itu aneh. Ia tidak datang di hari kamu salah, tapi di tahun-tahun setelahnya. Ketika kamu baru sadar betapa berartinya hal kecil yang dulu kamu abaikan. Orang sering mengira penyesalan muncul karena keputusan besar. Padahal yang paling dalam justru lahir dari hal-hal sederhana yang dibiarkan terlalu lama. Kita semua pernah membuat pilihan yang ternyata melukai diri sendiri. Pernah diam saat seharusnya bicara. Pernah menunggu terlalu lama sampai kesempatan itu hilang. Tapi penyesalan bukan sekedar rasa bersalah. Ia adalah refleks yang menampilkan hidup yang belum benar-benar kita jalani. Dan hari ini, kita akan bahas 10 akar dari penyesalan yang paling sering menghantui manusia. Bukan supaya kamu takut membuat kesalahan, tapi supaya kamu tahu apa yang sebaiknya tidak kamu tunda lagi. Pertama, menunda karena takut gagal. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Joseph Ferrari, profesor psikologi di DePaul University, ditemukan bahwa sekitar 20% orang dewasa adalah penunda kronis. Dan yang menarik, sebagian besar dari mereka bukan karena malas, tapi karena takut gagal. Mereka takut hasil akhirnya tidak sempurna, takut kecewa, takut disalahkan. Jadi akhirnya, mereka menunda. Padahal, menunda hanya memperpanjang rasa cemas itu, bukan menghilangkannya. Kalau kamu perhatikan, banyak mimpi yang mati bukan karena tidak mungkin dicapai, tapi karena tidak pernah dimulai. Kita menunggu keyakinan datang, padahal keyakinan itu tumbuh setelah kita melangkah. Orang yang sukses bukan berarti tidak takut gagal. Mereka hanya tidak membiarkan ketakutan itu memegang kendali. Dan bedanya cuma di satu hal sederhana, mereka tetap bergerak, meski gemetar. Coba pikir, hal yang kamu tunda hari ini. Apa bedanya dengan hal yang kamu sesali kemarin? Keduanya sama-sama tidak kamu lakukan. Dan kalau kamu terus menunggu sampai semua terasa aman, kamu akan kehilangan waktu, bukan rasa takutnya. Keberanian itu bukan muncul saat semuanya siap, tapi saat kamu memutuskan untuk tidak lari lagi dari kemungkinan gagal. Kedua, mengabaikan tubuh sendiri. Saat tubuh berhenti patuh, semuanya terlambat. Banyak orang baru sadar pentingnya tidur, makan sehat, dan olahraga. Penelitian dari Harvard Health tahun 2022 menunjukkan, 7 dari 10 penyakit kronis bisa dicegah hanya dengan menjaga pola hidup dasar. Tidur cukup, makan bersih, dan rutin bergerak. Tapi entah kenapa, kita sering merasa kebal terhadap nasihat sederhana itu. Tubuh bukan mesin yang bisa diservis seenaknya. Ia merekam setiap kali kamu begadang, setiap bungkus gorengan yang kamu makan, setiap stres yang kamu simpan, dan pada titik tertentu, ia menagih semuanya dalam bentuk rasa lelah yang tak bisa ditidurkan, napas yang pendek, atau nyeri kecil yang pelan-pelan membesar. Kita sering memperlakukan tubuh seperti musuh, bukan rumah. Kita memaksa dia kerja saat capek, marah karena lemah, kecewa karena tidak sekuat dulu. Padahal, tubuh cuma butuh satu hal yang sering kamu berikan ke orang lain. Perhatian, bukan sekedar perawatan mewah, tapi keberanian untuk berhenti sebelum rusak. Kalau kamu pikir menjaga tubuh itu butuh waktu, coba rasakan berapa banyak waktu yang hilang saat kamu sakit. Ketiga, diam ketika harus bicara. Banyak orang menyesal bukan karena mereka berkata sesuatu yang salah, tapi karena mereka tak pernah berani berkata sama sekali. Sebuah studi dari University of Pennsylvania menunjukkan, penyesalan akibat diam bertahan 2 kali lebih lama dibanding penyesalan karena bertindak salah. Kita menahan diri karena takut kehilangan, takut menyakiti, atau takut terlihat lemah. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya, diam malah membuat jarak semakin dalam. Sampai akhirnya hubungan membusuk tanpa sempat diperbaiki. Banyak orang berharap bisa memutar waktu, hanya untuk bilang aku minta maaf, atau aku sayang kamu. Tapi waktu tidak peduli, ia hanya berjalan, sementara kita tertinggal dalam kalimat yang tidak pernah selesai. Kalau kamu punya sesuatu yang perlu dikatakan, katakan sekarang, karena besok belum tentu memberi kesempatan yang sama. Keempat, mengejar validasi orang lain. Ada orang yang hidupnya bukan untuk dirinya, tapi untuk tepuk tangan yang tidak pernah cukup. Ia bekerja bukan karena suka, tapi karena ingin terlihat berhasil. Ia berpakaian bukan karena nyaman, tapi karena takut dibilang aneh. Semua langkahnya disetir oleh pandangan orang yang bahkan tidak benar-benar memperhatikannya. Fenomena ini makin parah sejak media sosial jadi panggung harian.
Algoritma membentuk kebiasaan baru, berpikir bukan apa yang aku mau, tapi apa yang akan disukai orang lain. Lama-lama, seseorang bisa lupa siapa dirinya sebelum semua ini dimulai. Psikolog modern menyebutnya identity fatigue. Kelelahan karena terus menyesuaikan diri dengan ekspektasi yang berubah-ubah. Masalahnya, validasi itu seperti garam di laut. Semakin kamu cari, semakin kamu haus. Sekali kamu hidup dari pengakuan orang lain, kamu akan kehilangan arah setiap kali mereka diam, sampai akhirnya kamu sadar. Kamu telah jadi aktor dalam hidup yang tidak kamu pilih naskahnya. Kamu tidak harus menolak pujian, tapi berhentilah menjadikannya oksigen. Karena saat kamu belajar bernapas tanpa penonton, di situ hidupmu baru benar-benar dimulai. Kelima, mengabaikan orang tua dan orang penting. Kadang penyesalan datang dalam bentuk keheningan di ruang tamu. Kursi masih sama, tapi orang yang dulu duduk di sana sudah tidak ada. Kamu mungkin ingat, dulu sering menunda panggilan telepon karena nanti juga bisa. Tapi waktu tidak menunggu. Ia punya cara kejam untuk mengingatkan bahwa beberapa orang tidak akan menunggu kamu siap untuk mencintai mereka dengan benar. Sebuah riset jangka panjang di Harvard pernah menelusuri apa yang membuat manusia paling bahagia di usia tua. Jawabannya bukan uang, bukan pencapaian, tapi hubungan yang hangat dengan orang-orang terdekat. Ironisnya, itulah hal yang paling sering kita abaikan saat sibuk membangun hidup. Kita kejar pengakuan dari dunia, tapi lupa dunia paling kecil tempat kita tumbuh, keluarga. Ada rasa hampa yang aneh ketika ingin minta maaf, tapi tak ada lagi yang bisa mendengarkan. Rasa ingin memeluk, tapi hanya bisa menyentuh batu nisan. Di situ kamu baru sadar, beberapa hal tidak bisa dibayar dengan sukses atau penyesalan. Jadi hubungi mereka, dengarkan tanpa tergesa, karena kalau semua sudah terlambat, yang tersisa hanya gema dari suara yang dulu terlalu sibuk kamu abaikan. Keenam, mengulang kebiasaan buruk yang sama. Lucunya, manusia sering tahu apa yang salah, tapi tetap melakukannya. Seperti menunda tidur padahal besok kerja, atau terus main ponsel meski tahu itu bikin otak lelah. Kita tidak bodoh, hanya terjebak dalam pola yang terasa aman meski menyakitkan. Otak manusia, menurut penelitian di Duke University, lebih suka hal yang familiar, bahkan kalau itu merugikan, karena otak menganggap terbiasa itu sama dengan aman. Masalahnya, kebiasaan buruk jarang datang besar-besaran. Ia datang kecil, lembut, dan bisa dibenarkan. Cuma sekali kok, besok aja berhentinya. Sampai tanpa sadar, hidupmu diatur oleh kebiasaan yang dulunya kamu kira sepele. Setiap pengulangan membuat rantainya makin kuat, dan kamu mulai percaya bahwa perubahan itu mustahil. Tapi satu langkah kecil bisa memutus siklus itu. Ganti satu kebiasaan buruk dengan satu kebiasaan baik. Bukan semuanya sekaligus. Bukan soal disiplin besi, tapi tentang keberanian untuk melawan versi dirimu yang malas dan penuh alasan. Karena penyesalan paling menyakitkan bukan karena kamu gagal berubah, tapi karena kamu tahu kamu bisa, hanya saja kamu tidak mau. Ketujuh, mengubur mimpi di bawah kenyamanan. Ada masa dalam hidup di mana kamu pernah punya mimpi besar, tapi pelan-pelan kamu kubur dengan alasan realistis. Kamu bilang, aku cuma mau hidup tenang, padahal yang kamu maksud sebenarnya, aku takut gagal. Rasa nyaman sering datang seperti pelukan hangat yang diam-diam mencekik. Ia tidak menyakitkan, tapi perlahan membuatmu mati rasa. Seorang teman pernah bilang, aku nggak tahu kapan terakhir kali aku excited tentang sesuatu. Kalimat sederhana itu terdengar biasa, tapi sebenarnya itu tanda bahaya. Ketika hidup kehilangan rasa penasaran, artinya kamu berhenti tumbuh. Kamu mulai menghitung hari, bukan menghidupinya. Tidak ada yang salah dengan hidup sederhana. Tapi salah kalau kamu berhenti bermimpi hanya karena takut kecewa. Dunia tidak menunggu orang yang siap. Dunia bergerak karena orang yang nekat mencoba. Kamu tidak harus langsung lompat jauh. Kadang cukup mulai lagi dari rasa penasaran kecil yang dulu kamu tinggalkan. Karena mungkin, di situ nyala hidupmu masih menunggu untuk ditemukan lagi. Kedelapan, lupa menikmati momen kecil. Lucunya, kita sibuk mengejar hari besar, tapi lupa bahwa hidup sebenarnya dibangun dari hal-hal kecil. Sarapan yang tenang, tawa pendek di tengah kerja, angin sore yang lewat di teras. Semua itu sering kita anggap remeh, sampai tiba saatnya kita kehilangan semuanya dan baru sadar.
Ternyata kebahagiaan memang tidak pernah berisik. Psikolog positif seperti Martin Seligman pernah menulis, rasa bahagia yang bertahan lama bukan datang dari peristiwa besar, tapi dari micro moments of joy, momen kecil yang kita sadari sepenuhnya. Masalahnya, sebagian besar dari kita hidup seperti penonton film yang terus menekan tombol skip. Kita ingin cepat sampai tujuan, padahal yang paling berharga justru perjalanan di antaranya. Kamu mungkin merasa hidupmu hambar, padahal yang kurang bukan keberuntungan, tapi kesadaran. Kamu melihat matahari setiap pagi, tapi tidak benar-benar memandangnya. Kamu mendengar suara orang tersayang, tapi tidak benar-benar mendengarkannya. Coba berhenti sejenak. Rasakan detik ini tanpa harus sibuk memotret atau membandingkan. Karena mungkin yang kamu cari selama ini bukan hidup yang lebih besar, tapi hidup yang lebih hadir. Kesembilan, tidak memaafkan diri sendiri. Ada luka yang tidak berdarah tapi tetap membusuk di dalam. Penyesalan terhadap diri sendiri. Kamu terus mengulang kesalahan lama di kepala, seperti kaset rusak yang tak mau berhenti. Setiap kali hidup mulai membaik, kamu menarik diri lagi ke masa lalu, seolah kamu tidak layak untuk bahagia. Padahal, tidak ada orang yang bisa benar-benar melangkah maju sambil terus menatap ke belakang. Psikiater Viktor Frankl pernah menulis, manusia bukan hasil dari masa lalunya, tapi dari pilihannya hari ini. Kalimat itu sederhana tapi dalam, karena banyak orang tidak hidup di masa kini. Mereka hidup di ruang penyesalan yang mereka bangun sendiri, dihantui rasa bersalah yang tidak pernah selesai, seolah menghukum diri adalah bentuk penebusan. Padahal memaafkan diri bukan berarti melupakan. Itu berarti menerima bahwa kamu pernah jatuh, tapi kamu tidak berhenti di sana. Kamu belajar, kamu berubah, kamu bertumbuh. Itu saja sudah cukup. Kamu tidak akan pernah bisa menulis bab baru kalau kamu terus membaca halaman lama. Jadi, tutuplah buku itu dengan tenang. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu akhirnya berani melanjutkan cerita. Kesepuluh, tidak pernah hidup dengan arah sendiri. Ada banyak orang sukses yang diam-diam merasa kosong. Mereka punya karir, uang, status. Tapi setiap malam bertanya dalam hati, ini semua buat siapa? Hidupnya sibuk, tapi tanpa arah yang benar-benar ia pilih. Ia hanya mengikuti arus yang paling ramai, bukan suara yang paling jujur. Dan itulah bentuk penyesalan paling sunyi. Hidup sesuai peta orang lain, lalu sadar bahwa tujuannya bukan tempat yang kamu mau. Sosiolog modern menyebut fenomena ini borrowed ambition, atau ambisi pinjaman. Kita mengejar sesuatu bukan karena kita menginginkannya, tapi karena takut dianggap gagal. Kita bekerja keras untuk memenuhi standar orang lain, lalu bingung kenapa hasilnya tidak pernah terasa cukup. Kamu bisa punya semuanya dan tetap merasa kehilangan, karena tanpa arah yang berasal dari hati. Setiap pencapaian hanya terasa seperti pencapaian orang lain yang kamu pinjam sebentar. Hidupmu jadi panjang tapi hampa, sibuk tapi tidak bermakna. Coba tanyakan satu hal sederhana, kalau tidak ada yang menilai, kamu ingin hidup seperti apa? Dari jawaban itu, kamu akan tahu, arah yang kamu cari sebenarnya tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh suara dunia yang terlalu keras. Penyesalan selalu datang belakangan, tapi sadar lebih awal adalah bentuk keberanian yang langka. Hidup ini bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang berani jujur melihat apa yang belum kamu perbaiki, sebelum waktu melakukannya untukmu dengan cara yang lebih keras. Kalau video ini menyentuhmu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena di sini, kita belajar bukan cuma untuk jadi kuat, tapi juga untuk jadi sadar, pelan-pelan, dari dalam. Sampai jumpa di video berikutnya.